Jadi untuk mencegah supaya ringnya tetap bagus selain minum obat jantung adalah mengontrol faktor resiko. Menjaga jantung tetap sehat pasca pemasangan ring itu sama pentingnya dengan tindakan. Salam perspektif baru untuk Anda, pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Ingat, nama akunnya adalah Perspektif Wimar TV. Saya, Hayat Mansur, kembali hadir memandu acara favorit kita semua, yaitu wawancara khusus Perspektif Baru. Nah, sahabat Perspektif Baru, setiap tahun minimal satu kali kita selalu diingatkan mengenai pentingnya menjaga kesehatan jantung, yaitu pada peringatan Hari Jantung Sedunia yang diperingati setiap tanggal 29 September. Namun sebenarnya, upaya kita menjaga kesehatan jantung harus terus dilakukan setiap saat. Apalagi saat ini dilaporkan Indonesia termasuk negara yang masih mengalami tingkat kematian tinggi akibat penyakit jantung. Nah, dalam hal ini, tingkat kematian masih tinggi karena diduga rumah sakit yang memiliki prosedur mampu melakukan tindakan pemasangan ring untuk pengobatan jantung masih sedikit. Jadi topik kita hari ini adalah mengenai upaya menjaga kesehatan jantung dan juga pengobatan pemasangan ring jantung. Tentu saja narasumber kita adalah orang yang capable untuk menjelaskannya, yaitu Dr. Johan, spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah VH. Salam sehat, Dok. Salam sehat, Pak. Iya. Terima kasih, Dok, di sela-sela kesibukan menangani pasien masih bersedia untuk wawancara khusus dengan kami. Dan topik kita tentu saja dengan keahlian dokter nih, Dok. Nah, beberapa waktu lalu di media sosial dan juga di media utama, saya mendapatkan berita bahwa Menteri Kesehatan menyatakan saat ini baru ada 44 kabupaten dari 514 kabupaten di Indonesia yang memiliki rumah sakit bisa melakukan prosedur pemasangan ring jantung. Nah, jadi kita mau tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan pemasangan ring jantung dan apa manfaatnya? Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya sudah diundang di acara Perspektif Baru ini. Izin saya untuk menjelaskan bahwa sebenarnya data yang diberikan Pak Menkes itu memang betul adanya. Mungkin sampai sekarang ini rumah sakit yang bisa melayani pemasangan ring jantung itu masih sangat sedikit. Tetapi kita tidak boleh berkecil hati karena sebenarnya penanganan jantung itu harus secara komprehensif. Sebetulnya kalau kita merujuk pada orang yang pasien dengan serangan jantung lalu perlu dipasang ring segera, itu tuh kita diagnosis itu biasanya dengan kata STEMI, ST elevasi myocard infarct. Jadi itu memang ada kriterianya sendiri, Pak. Nah, orang-orang yang seperti itu tergolong membutuhkan pemasangan ring segera. Namun, sebetulnya sebelum pemasangan ring, apabila tidak memiliki fasilitas, kita diberikan ada namanya fibrinolitik, yaitu obat untuk penghancur peluru sumbatan sebelum kita melakukan pemasangan ring jantung. Hal itu bisa diberikan kepada rumah sakit yang tidak memiliki fasilitas untuk pemasangan ring. Setelah dilakukan terapi fibrinolisis atau peluru sumbatan tadi, pasien bisa dikirimkan dan dirujuk ke center-center yang memiliki fasilitas dengan pemasangan ring jantung. Artinya, kalau terlambat itu bisa mengakibatkan kehilangan nyawa. Ya, yang namanya pasien dengan serangan jantung memang secara statistik mempunyai kemungkinan untuk terjadinya sudden cardiac death, artinya bisa jantungnya berhenti seketika. Tetapi itu pun memang presentasinya cukup kecil. Nggak semua pasien yang terkena serangan jantung tiba-tiba jantungnya berhenti. Memang penanganan yang tidak secara komprehensif ini yang akan menyebabkan komplikasi biasanya. Nah, gitu. Banyak yang mau tahu juga nih, sebenarnya siapa yang memerlukan pasang ring jantung? Oke, kalau saya boleh jelaskan ya Pak, supaya step by step. Jadi orang dengan serangan jantung itu kita biasa kategorikan sebagai ada 3 diagnosis utama. Jadi ada pasien dengan ST elevasi. Nah, itu tuh pasien yang betul-betul terkena sumbatan total dan tiba-tiba. Nah, pasien yang tergolong ini yang membutuhkan istilahnya tindakan segera. Tetapi ada 2 kategori serangan jantung lainnya
yaitu non-STEMI dengan unstable angina. Ini istilahnya biasanya penyumbatannya tidak 100% tiba-tiba, tetapi karena adanya ketidakseimbangan suplai antara oksigen dan suplai demand dan oksigen dari jantungnya. Nah, yang dua kategori ini itu sebetulnya tidak harus segera langsung dipasang ring jantung gitu. Nah, cuman yang pertama ini yang sering menyebabkan adanya komplikasi berat seperti kematian mendadak, gangguan irama jantung yang tiba-tiba sangat chaos. Nah, itu yang pertama, kategori yang pertama. Dok, jadi kalau misalnya dokter sudah memutuskan pasien ini harus pasang ring jantung, sedangkan pasien, enggak dok, saya masih belum mau dan karena faktor biaya atau faktor lainnya, apakah bisa menolak dok pasien? Sebetulnya kembali ya, kita kan sebagai dokter hanya bisa menyarankan yang terbaik buat pasien. Untuk keputusannya tetap kita serahkan kepada keluarga pasien. Tetapi kita harus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada pasien. Apa benefit dan resikonya apabila memang dilakukan tindakan segera dan apabila tidak dilakukan tindakan segera. Jadi yang perlu kita sarankan kepada pasien adalah kita memberikan edukasi yang pas buat keluarga sampai sejelas-jelasnya. Dokter Johan, tadi sudah dijelaskan mengenai pentingnya pemasangan ring jantung. Nah, karena pentingnya ini, apakah pasien yang tidak mengalami sakit jantung bisa dipasang ring untuk jaga-jaga misalnya gitu loh? Karena ini daripada nanti kena serangan jantung mendadak, pasang ring jantung aja. Nah, apakah bisa seperti itu, dok? Oh ya, oke. Isu ini sebenarnya sangat beredar luas ya di masyarakat awam ya. Jadi memang di sini saya akan mengutarakan sebenarnya apa sebaiknya untuk pasien. Kalau kita sebagai dokter, kita harus mengacu kepada evidence base. Evidence based medicine itu artinya kita berpraktek berdasarkan sebuah penelitian yang sudah dilakukan di ribuan bahkan puluhan ribu orang. Ya. Jadi pemasangan ring jantung itu sebenarnya sederhananya setelah diteliti, satu fungsi utamanya adalah mengurangi gejala. Jadi apabila ada pasien yang tidak ada gejala, tapi misalkan ada sumbatan, apakah perlu ditreat? Sebenarnya secara evidence base belum perlu sebenarnya, karena nomor satu adalah mengurangi gejala. Gejalanya seperti apa? Nyeri dada, mudah capek, sesak nafas, ya. Nah, yang kedua adalah selain mengurangi gejala, pemasangan ring itu bisa mengurangi resiko serangan jantung di kemudian hari. Itu yang banyak ditanya di Betul. Nah, kriteria yang kita anut berdasarkan pedoman, karena kita ini Indonesia mengacu kepada pedoman ESC di European Cardiac Society, yang kalau misalnya tidak ada gejala, kalau memang mau dipasang ring, itu sumbatannya itu yang dianjurkan tuh 90%. Jadi itu yang kritikal, yang 90% itu boleh dipasang ring. Tapi indikasi nomor satu adalah kalau ada gejala. Nah, lalu ada beberapa kriteria lebih lanjut yang sebetulnya di luar dari 90%. Misalkan kita kan sebagai manusia kan mempunyai 3 pembuluh darah utama nih. Kalau misalnya terjadi 50% di pangkal tuh berarti di pintu masuk pembuluh darah koroner, itu juga secara penelitian kalau dipasang ring bisa mengurangi angka kemungkinan jantung di kemudian hari. Kalau misalnya kita terkena 3-3 pembuluh darah, itu pun bisa mengurangi angka kemungkinan serangan jantung di kemudian hari. Tapi kalau secara sederhananya, kalau misalnya sumbatannya yang dianjurkan untuk pemasangan ring adalah 90%. Oke, dok. Satu lagi nih yang di masyarakat nih yang perlu mendapatkan penjelasan dari dokter spesialis jantung ini. Apakah benar orang yang sudah pasang ring jantung tidak akan terkena serangan jantung lagi? Ini juga sangat sering, bahkan banyak sekali pasien yang setelah dipasang ring jantung itu jadi merasa sehat. Nah, sebenarnya hal ini tuh hal yang keliru. Orang yang sudah dipasang ring, dia mempunyai resiko untuk terkena serangan jantung lagi. Karena ring sendiri adalah benda asing bagi tubuh kita. Jadi apabila pasiennya tidak minum obat, justru ring itu yang akan menimbulkan sumbatan di kemudian hari. Namanya tuh instant restenosis. Jadi penyumbatan terjadi di ringnya sendiri. Karena ring sendiri kan bahannya kobalt kromium ya. Jadi itu benda asing di mana tubuh kita tuh punya defense mechanism untuk menggerogoti dan akhirnya menimbulkan sumbatan kembali. Oleh karena itu, orang yang sudah dipasang ring, sebetulnya satu harus minum obat teratur, itu nggak bisa enggak. Yang kedua, kontrolnya justru harus lebih ketat. Seperti kolesterolnya harus lebih
rendah daripada orang normal, tensinya, kalau misalnya ada gula. Nah, itu semua yang harus kita kontrol setelah pemasangan ring. Dan itu sama pentingnya dengan dilakukan tindakan gitu. Dok, tadi kan dikatakan harus minum obat secara teratur. Nah, Ya. yang beredar di publik ya, orang pemasangan ring harus minum obat seumur hidupnya dia sampai dia wafat. Apakah benar? Ya, betul sekali, Pak. Jadi kalau kita sesudah dipasang ring, itu tuh harus minum obatnya seumur hidup. Itu mau nggak mau. Oleh karena itu, sebelum dipasang ring, sebaiknya kita memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada pasien. Termasuk hal ini, jangan sampai setelah dilakukan tindakan pemasangan ring, mindsetnya pasien keliru, yang justru akan menimbulkan komplikasi di kemudian hari karena ketidaktahuan pasien. Oleh karena itu, meskipun tindakannya cukup simpel, tapi diskusi sama pasiennya itu harus kita perjelas lah edukasinya. Nah, nih Dokter Johan, perlu juga nih edukasi publik nih. Apakah ada efek sampingannya lagi dari pemasangan ring ini yang harus diketahui pasien? Oke, ini maksudnya efek samping setelah pemasangan ring atau ketika dilakukan pemasangan ring? Pemasangan ring. Oke, jadi kalau kita bilang sih namanya risiko ya. Sebenarnya sih pemasangan ring itu tergantung tingkat kesulitannya. Apabila memang simpel, tentu resikonya lebih kecil. Tapi yang namanya resiko pasti ada. Dari yang ringan sampai yang berat. Kalau yang dari yang paling ringan sih paling seperti kan pasang ring itu kan dari tangan atau dari paha. Biasanya seperti ada pembengkakan di tangan, seperti habis pasang infus. Terus mungkin bisa gatal-gatal. Atau memang yang paling berat itu bisa ada gangguan irama jantung tiba-tiba. Bahkan bisa jadi ketika tindakan pembuluh darahnya bisa pecah, lalu bisa jadi sesek, bahkan bisa sampai jantung berhenti, itu tuh ada. Sebenarnya analoginya sama sih seperti kita naik pesawat ya. Kalau saya tanya ke Bapak, naik pesawat aman nggak Pak? Ada risiko nggak? Ya, Ada ya. Risikonya apa yang paling berat? jatuh, meninggal. Kemungkinannya besar kecil. Pesawat jatuh tuh kemungkinannya kecil sekali kan, 0,0 sekian persen. Betul kan? Nah, sama seperti tindakan juga seperti itu. Resiko ada, tapi sebenarnya kalau kita menjalankan dengan safety, prosedur yang baik, angkanya itu sangat kecil. Artinya apakah kita harus takut untuk pasang ring? Sebetulnya kalau buat saya, apakah kita harus takut tuh yang nomor satu, apakah yang paling penting itu apakah indikasinya tepat atau tidak? Sebetulnya itu Pak. Kalau misalkan indikasinya tepat, berarti kan kita sudah tahu benefitnya lebih besar dari resikonya. Tentu akhirnya kita akan memutuskan oke lah, kita akan melakukan tindakan pemasangan ring. Tapi apabila ternyata benefitnya tidak sesuai, indikasinya nggak pas, sedangkan resikonya ada, itu yang menjadi tidak sesuai. Jadi buat saya, apalagi masyarakat awam yang akan dilakukan tindakan, saya rasa kalau memang indikasinya sesuai, penyumbatannya berat, keluhannya jelas, nyeri dada, berulang kali serangan jantung, saya rasa benefitnya akan lebih banyak daripada resikonya. Nah, ini kan tadi kita sudah banyak membahas mengenai upaya kuratif dari pengobatan jantung, terutama melalui pemasangan ring jantung. Nah, terakhir saya mau tahu nih, gimana sih perawatan yang harus dilakukan seorang pasien yang setelah mendapatkan pemasangan ring jantung? Apa yang dia lakukan setelah mendapatkan pemasangan ring jantung? Orang kan kalau udah dipasang ring kan pengennya hidupnya lebih sehat, kualitas hidupnya baik. Jadi yang pertama tentu seperti yang saya utarakan sebelumnya, tentu minum obat teratur. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya selain minum obat teratur adalah kita harus mengontrol faktor resiko kita. Jadi penyakit jantung itu selain turunan, pasti ada faktor resiko yang lain yang menyebabkan adanya penyumbatan. Biasanya 4 yang tersering itu merokok, kolesterol, diabetes, dan hipertensi. Jangan sampai masyarakat awam yang sudah dipasang ring, dia berkonsentrasi minum obat jantung. Tapi kolesterol, darah tinggi, diabetesnya nggak dikontrol dan tidak tahu cara mengontrolnya. Nah, itu sebenarnya suatu konsep mindset yang menurut saya agak keliru. Jadi untuk mencegah supaya ringnya tetap bagus selain minum obat jantung adalah mengontrol faktor resiko. Lalu untuk aktivitas bagaimana? Aktivitas itu yang dianjurkan adalah 3-5 kali seminggu aktivitas ringan, olahraga ringan selama 30 menit. Kita juga harus melatih jantung kita.
hindari stres, ya jangan merokok juga. Jadi itulah sebenarnya yang tadi saya bilang, menjaga jantung tetap sehat pasca pemasangan AD itu sama pentingnya dengan tindakan gitu. Nah, tadi kan setelah tindakan, nah bagaimana upaya agar menjaga jantung kita tetap sehat nih Dok? Bagi pendengar atau pemirsa yang belum terkena serangan jantung, nah apa yang harus dilakukan? Terutama kan tadi kan ada faktor merokok, kolesterol, hipertensi. Nah bagaimana cara-cara mencegah jantung kita terkena serangan jantung atau jantung kita tetap sehat? Oke, jadi selain tadi mengontrol faktor risiko, kalau kita memang misalnya masyarakat awam yang sudah ada faktor risiko ya, misalkan saya merokok atau misalnya diabetes, kolesterol. Nah, yang harus dilakukan adalah harus bertemu dengan dokter jantung dan memeriksakannya secara reguler. Sebenarnya pemeriksaan awalnya itu sederhana. Dengan treadmill test, kita bisa melihat apakah jantung kita itu masih bagus atau enggak. Nah, apakah kapasitas kita itu kalau jantungnya di bawah kerja cepat tuh masih mampu atau enggak. Jadi jantung itu juga unik karena satu-satunya organ yang bisa dideteksi secara dini gitu. Apakah di dalamnya ada penyumbatan atau enggak. Dan caranya itu sangat sederhana sekali. Nah, yang dianjurkan ya begitu. Kalau misalnya memang punya faktor risiko, ya ketemu dokter jantung untuk dilakukan check up aja reguler gitu. Dok, gimana cara kita mengetahui bahwa jantung kita itu ada mulai gejala masalah? Jadi yang pertama, kalau misalnya ada masalah, tentu satu kan kita melihat dari keluhan. Kalau ternyata keluhannya nggak ada sama sekali, kita lihat treadmill test. Jadi ketika potong Dok. Nah, ya, apakah kalau jantung kita sering berdebar-debar, nah itu termasuk, atau detak jantungnya cepat, nah itu termasuk suatu hal yang harus kita waspadai. Kalau misalnya jantung itu berdebar disertai nggak enak rasa di dada, mungkin ya harus kita curigai. Karena sekali lagi ya, para pemirsa, jadi keluhan jantung itu tidak hanya spesifik nyeri dada. Saya pernah mendapatkan pasien serangan jantung, keluhannya apa? Pegel tangan kiri, bahkan ada yang sampai sakit gigi. Oh, sakit gigi juga? Ya, karena itu persarafannya hampir satu area. Nah, jadi sebetulnya kalau misalnya nyeri ulu hati juga bisa. Sering sekali tuh saya menemukan pasien yang dengan gejala nyeri ulu hati ternyata bukan dari mahnya, selalu mah ternyata dari jantung. Nah, itu juga sering. Jadi ya selama itu ada keluhan, terus kita datang ke dokter jantung ya dicek up untuk treadmill gitu aja sih. Oh, dari saya. Dok, ada juga beberapa mitos di masyarakat ya, bahwa orang yang gemuk lebih mudah terkena serangan jantung daripada orang yang kurus. Nah, ini benar nggak? Sebetulnya bisa betul, bisa enggak sebetulnya. Ya, jadi sebenarnya orang yang obesitas memiliki resiko yang lebih tinggi daripada orang yang tidak obesitas. Jadi itu hanya satu faktor resiko. Tapi kembali, apakah orang yang kurus itu kolesterolnya tidak tinggi? Tidak juga. Karena banyak juga orang yang kurus ternyata kolesterolnya tinggi. LDL-nya tinggi, TG-nya tinggi. Jadi penanganan jantung dan faktor resiko itu harus dilihat lebih komprehensif lagi, menyeluruh. Meskipun memang obesitas itu menjadi salah satu faktor resiko. Begitu. Oke, terima kasih Dok atas penjelasannya. Jadi kita semakin paham bagaimana sebaiknya menjaga jantung yang merupakan organ penting dari tubuh kita. Jadi penutup, saya hanya mengingatkan bahwa kepedulian kita terhadap jantung merupakan langkah awal untuk kita memiliki jantung sehat. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.